harga on the road ya, on the road tuh. Ayo kita lihat cek unitnya nih. Promosikan tapi tidak mengurangi spek. Kalau ini 200 km lebih. 200 km. 200 km. Boleh. Saya tes nih. Boleh. Bisa saya tes. Oke. Kalau ada kesempatan nih, kalau sudah mau launching nih, ntar saya akan tes dan review. Hello, welcome back to channel Liviolik, channel yang membahas beragam hal tentang electric vehicle, mulai dari mobil listrik, motor listrik, sepeda listrik, atau apapun juga jenis kendaraan listrik lainnya. Dan untuk yang belum kenal, nama saya Ibeng, di sebelah saya ada Namanya saya Alfred. Nah, Om Alfred ya. Kita berdua kali ini mengunjungi pameran di tahun 2022 ini, yaitu IEMS, Indonesian Electric Motor Show tahun 2022 di JHCC. Pameran ini berlangsung dari tanggal 28 sampai 30 September. Ada apa aja di dalam? Kita akan lihat, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, kemudian like, dan tekan tombol bel Anda supaya Anda dapat notifikasi dari kami. Yuk kita lihat, cek that out. Teman-teman, sekarang kita lagi di booth Rakata. Dan pertama saya lihat di booth Rakata ini, terutama banner ini yang menarik nih. Rakata S9 dijual di harga 13.900.000 khusus area Jakarta selama BRIN 2022. Dan harga on the road ya, on the road tuh. Ayo kita lihat cek unitnya nih. Menarik nih. Nah, kita langsung ngobrol dengan Rakata punya representatif ya. Om, perkenalan dulu dengan siapa Om? Saya Daniel. Oke Om Daniel, saya mau tanya Rakata S9 ini dengan harga 13.900.000 OT on the road ya di Jakarta, bener nggak Om? On the road, Jakarta. Oke, apa spesifikasinya nih? Baik, Rakata S9 memiliki baterai 60 volt 20 Ah. Kemudian dinamo 800 watt. Speednya bisa mencapai 49 km. Jarak tempuh di 60 km. Kemudian udah menggunakan LCD untuk displaynya. Oke. Untuk lampunya menggunakan LED. Kemudian menggunakan dinamo BLDC. Oke, saya mau tanya dengan yang harga standarnya normalnya itu ada kan harga sekarang 13.900.000. Ada apa yang dikurangin nggak? Oh enggak, kita harga 13,9 itu memang khusus untuk pameran ini kita promosikan tapi tidak mengurangi spek. Gitu. Oke, jadi selama tanggal 28 sampai tanggal 30 September ini, bener nggak? Betul Om. Oke, nah jadi bila teman-temannya minat nih, langsung aja datang ke IEMS pameran ini tanggal 28 sampai tanggal 30 untuk rebutan motor Rakata S9 ini. Wih, makasih Om Daniel untuk penjelasannya nih. Kita sekarang lihat bagasi Rakata S9 ini. Wah, pas buka kelihatan charger dan bagasinya sangat luang ya. Tidak ada baterai, penampakan baterai pun tidak ada. Berarti baterai ini ada di bawah, di belakang, di bawah bucket seat ini ya. Nah, baterainya 60 volt, 20 ampere, SLA ya. Kira-kira gitu. Dan dibekali charger 60 volt, 3 ampere. Oke. Dan untuk ngecasnya ada di bagian depan sini. Ya. Oke. Dan bagian motor BLDC dibekali 60 volt, 800 watt. Simple, minimalis banget, motornya tidak ada kelihatan apapun. Ya. Oke. Nah, motor ini bisa jarak tempuh sekitar 50 sampai 60 km. Ya. Udah kita lihat ya, si Rakata S9 ini ternyata cukup menarik dari segi harga. Dan untuk teman-teman yang kalau ingin lihat review lengkap tentang Rakata S9, kita ada episode tersendiri ya. Jadi bisa saksikan terus di Liviolik untuk review Rakata S9. Betul nggak Om Alfred? Betul. Om Alfred pernah review ya? Yang saya review. Oke, siap. Oke. Jadi kita akan ke booth yang lain kalau begitu. Siap? Masih. Kita sekarang ada dengan representatif Davigo. Boleh perkenalkan diri dulu? Boleh. Nama saya Rizal. Oke, Om Rizal. Saya mau tanya nih, kayak di booth ini Davigo nih ada yang baru nih kayak di sini.
Yang mana nih? Kita ngeluarin baru untuk pameran ini Dragon nih. Ini dari yang sebelumnya Space, ini untuk daya jelajahnya lebih jauh. Kalau Space mungkin kita tes sampai 150 km lebih. Kalau ini 200 km lebih. 200 km. 200 km. Boleh. Saya tes nih. Boleh. Bisa saya tes. Oke. Kalau ada kesempatan nih, kalau sudah mau launching nih, ntar saya akan tes dan review. Dan sekarang kita akan bertanya mengenai spek ini nih. Bisa dijelasin nggak speknya? Ini untuk baterainya di 1800 watt. Untuk 1800 watt. Baterainya 1000, itu motornya kali 1800. Iya, motornya 1800 watt. Motornya 1800 watt. Oke. Terus untuk baterainya kapasitas berapa? Dia di 70 volt 60 ampere hour. 72 volt 60 ampere hour. Nah. Wow, gede banget Om. Lumayan gede. Makanya itu yang bikin lumayan jarak tempuhnya jauh jadinya. Oke. Boleh saya buka nggak nih bucketnya nih? Boleh. Ya. Ini udah NFC juga ya. Oke. Nanti kita coba NFC-nya Oke, juga. kita lihat dulu bucketnya. Wah. Deo. Ini sih lumayan besar ini. Lumayan gede kan. 72 volt 60 ampere hour. Wow. Menarik. Boleh tahu baterai apa? Ini lithium kita. Lithium. Lithium. Yang nikel. Baterai lithium ya. Oke. Ini dengan chargernya nih. Ya. Wih, chargernya 5 ampere. Ya. Gede juga nih. Lumayan gede. Wih, 5 ampere. Coba saya buka dulu ya chargernya ya. Wow, oke. Wih, 86 volt, 5 ampere. Oke, kalau lihat dari voltasi, ya, ini kan baterainya lithium LFP nih kayaknya. Wih, menarik nih LFP. Bagus. Om Rizal, saya mau lihat bagian dashboard boleh nggak? Boleh. Bisa nyalain nggak? Boleh. Ini udah NFC juga ya. Wih, Kita NFC. Coba lihat, langsung. Wih, di penampilan dashboard udah berubah semuanya ya? Berubah total ya? Karena ini tipe Dragon. Kalau yang Dragon. sebelumnya kan kita Space. Oke, menarik. Oke, bagian semua dashboard kira-kira untuk handle brake dan segala macam itu sama ya. Dan di sini ada odometer, ya. Terus habis itu tripnya, terus baterai voltasi dan P. Dan sini ada level speed ya. Speed kita rubah dari sini. Oh, situ. Oke. Bisa sampai level. Wow, bisa sampai level 4. Oke. 1 2 3 4. Wow. Sip. Bagian sini juga ada di bagian sini ada kompartemen ya. Untuk taruh botol air minum dan USB soket ya di sini. Good. Itu USB soket. Bisa ngecas handphone sekaligus, serta kompartemen lumayan gede ya, bisa lebih dari botol 500 ml nih kalau dilihat ya. Oke, bagian decknya juga lumayan lebar ya teman-teman. Ya mirip dengan Davigo Space juga ya lebarnya ya. Oke, dan ini bagian casnya kalau misalnya mau ngecas. Oke, tuh soketnya. Oke, Om Rizal, Davigo Dragon ini menarik banget. Saya boleh tahu nggak harga on the rate-nya gimana? Nah, kalau ini kita untuk pameran masih off the road. Kita di 21.970. 21, oke. Ada promonya. Bisa dapetin voucher untuk pengurusan STNK 1 juta rupiah. Wow. Ulangin lagi, berapa harganya? 21.970. Khusus di pameran bisa dapat voucher. Voucher 1 juta rupiah untuk pengurusan STNK. Dan Selama pameran berlangsung 28 September hingga 30 September. Ya, benar. Menarik banget. Jadi bila teman-teman tertarik dengan motor Dragon ini, langsung ke sini. Nah, kali ini ya kita ada di booth Institut Teknologi PLN yang ada di Cengkareng mungkin ya. Masuk Tangerang atau Jakarta Barat saya kurang paham, tapi kurang lebih di daerah Cengkareng. Nah, sebetulnya kita pengen tahu nih gitu ya, hasil produk-produk dari teman-teman atau adik-adik kita di Institut Teknologi PLN ini ada apa aja sih? Penasaran ya? Kita akan coba ngobrol mungkin dengan salah satu mahasiswa yang bertugas di booth yang ini mungkin ya. Halo Om Cahyo ya panggilannya ya? Ya, Mas dong Om, jangan. Oke, panggilannya katanya Mas, nggak mau Om, belum Om. Oke, Mas Cahyo, Ya, silakan diperkenalkan diri. perkenalkan nama saya Muhammad Cahyo Irawan. Saya dari mahasiswa
S1 Teknik Mesin di Institut Teknologi PLN. Oke nih, Mas Cahyo ya. Kita pengen tahu nih, ini kan ada booth-nya di sini. Nah, sebetulnya karya mahasiswa ini apa aja sih yang ada di sini? Kebetulan ini di booth Institut PLN ini semuanya punya mahasiswa, Om. Oke, jadi semuanya punya mahasiswa, artinya mereka mahasiswa sendiri yang langsung berkreasi begitu ya. Ini apakah tugas dari kampus atau memang pribadi atau bagaimana, Om? Ini bentuk kegiatan dari inovasi setiap fakultas. Oke, jadi setiap fakultas berinovasi sendiri gitu ya. Oke, boleh ditunjukkan? Boleh, Om. Untuk yang di ujung itu, Oke, mungkin kita ke sana ya. di sini kita bisa lihat mobil Brajamusti. Di sini mobil Brajamusti ini punya dari inovasi teknik mesin dari kampus kita. Ini salah satu jagoan kita juga untuk mungkin nomor 1 di kampus kita, Om. Jadi ini boleh dibilang paling ininya lah, jagoannya gitu ya. Alhamdulillah mobil ini udah kemarin sempat tahun ini Om, April kita juara 2 di Skidpad acara IIMS. Itu di tempatnya kemarin diselenggarain di Kemayoran. Terus juara 3 juga sebenarnya Om, cuma kurang apa ya? Masih jadi juara 1 dan juara 3 begitu. Juara 2 Om, juara 2. Ya, juara 2 dan juara 3. Oke, selain Brajamusti ini, Brajamusti terus kita juga bawa ini salah satu motor legend di Indo ya Om, Supra X. Kita swap engine dari yang konvensional ke listrik. Oh, ini jadi konversi ya? Ya, jadi konversi kita swap semuanya tanpa knalpot. Jadi sekarang full listrik. Full listrik ya. Kalau di belakang itu ada rencana untuk pakai solar panel atau apa itu? Ya, untuk solar panelnya itu kita pakai juga Om. Jadi ini dia pakai 2 sistem, dari yang ngecas ke baterai, ada juga dibantu cara kedua lewat panel gitu. Oke, jadi ada 2 charge baterainya sendiri, kemudian juga panel suryanya ini juga mengecas baterai juga gitu. Oke, kalau boleh tahu ini kecepatan maksimum dan jarak tempuhnya berapa ini? Untuk kecepatan maksimum ada di 60 sampai 70 kalau nggak salah. 60 sampai 70 km. Jarak tempuhnya kemarin kita konfirmasi bisa sampai hampir 40 km. 40 km. Untuk baterainya berapa kapasitas? Untuk baterai kurang tahu ya Om, karena saya kemarin nggak sempat untuk ikut bikin ini. Jadi Mas Cahyo nggak ikut tim ini gitu ya, tapi kurang lebih bisa jarak tempuh 40 kilometeran gitu. Oke, sudah cukup untuk di penggunaan dalam kota mungkin ya. Nah, mungkin di sebelah sana ada sepeda ini. Ini sepeda listrik ini milik inovasinya Elektro. Jurusan Elektro 2 ini. Itu ada Mas itu. Oke, ini adalah yang anak-anak jurusan Elektro ya. Terus ini juga ada kapal nih Om, kapal cepat. Ini produk baru kita nih, inovasi baru. Oh, ini miniatur kapal cepat. Tapi ini kapal cepatnya artinya miniatur, semua dari mekanik kemudian juga elektrikalnya nanti akan bisa seperti sesungguhnya begitu. Ini baru kita buat tahun ini Om. Jadi kemarin sempat ada acara kompetisi di Makassar. Cuma karena satu dan lain hal kita jadi nggak bisa ikut. Cuma ini yang ini emang ditujukan untuk kompetisi Om. Oke. Menarik sekali. Terima kasih banyak Mas Cahyo ya untuk penjelasannya. Semoga sukses terus dan semoga Institut Teknologi PLN ini semakin berkembang dan bisa berinovasi terus ya. Terima kasih Mas Cahyo. Ya, makasih Om. Makasih banyak udah mampir. Kita ada sekarang di booth Cosmic, yaitu komunitas sepeda motor listrik. Nah, di belakang saya ini adalah salah satu produk dari Bike and Bud. Bike and Bud itu adalah sibling partnernya dari EVholic ya. Jadi ini
punya produk dan kebetulan di sini ada pemiliknya yaitu Om Darto. Kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan Om Darto nih. Om Darto. Ya, siap. Om Iben. Nah, terima kasih Om Darto nih. Kita akan ngobrol-ngobrol nih Om Darto ya. Nah, pertanyaan saya nih untuk Om Darto nih. Om Darto, kenapa sih pengen bikin sepeda listrik? Sebenarnya saya tuh udah diracunin sama Cosmic ini hampir 5 tahun yang lalu ya. Jadi dari sepeda yang sederhana, terus ya karena memang merasakan nikmatnya pakai sepeda listrik, sekarang bukan sombong nih, saya udah punya 5 sekarang ya, 5 sepeda. Punya 5, wow banyak banget nih. Nah, kenapa ini saya minta bikin? Saya kayaknya belum pernah lihat ada sepeda goes tuh yang bisa buat goncengan gitu kan. Jadi saya punya anak, kadang-kadang kalau kita pengen berdua goncengan, ya itulah saya bilang waktu itu, tolong dong saya dibikinin sepeda listrik yang bisa untuk goncengan. Nah ini terus terang nih autopilot nih, saya nggak tahu nih, pokoknya saya serahkan ke yang bikinnya aja nih. Jadi dibawa ke bike and bike gitu ya? Ya, dibawa ke bike and bike dan ya karena memang ini juga bikinnya santai gitu kan ya, jadi ya agak lama lah. Oke, mungkin karena ini semuanya adalah custom ya, jadi custom artinya disesuaikan dengan keinginannya dari Om Darto begitu ya. Nah ini kalau nggak salah nih menggunakan motor 1250 watt, betul ya? Ya betul, jadi apa namanya hub motornya namanya Ngober on ya. Jadi sebenarnya saya Ngober on di rumah ada satu lagi ya. Jadi itu pakai untuk MTB ya kan. Tapi kalau itu kan personal sendiri gitu kan. Kalau ini bisa buat berdua gitu kan. Jadi saya punya Ngober on 2 gitu kan. Jadi pernah pakai Ngober on ya? Ada pernah. Nah, pertanyaan kedua nih adalah untuk baterainya nih. Ini kan kayaknya gede banget ini baterai, betul ya? Ini kapasitas berapa nih Om? Nah, ini baterai saya dari dulu memang suka jarak jauh gitu ya. Jadi apa namanya nggak mau baterai itu yang kecil-kecil gitu kan. Jadi ini saya minta waktu itu ke BNB itu minta 40 ampere gitu kan. 40 ampere, luar biasa. Berarti kalau dengan motor 1200 watt ini dengan 40 ampere kurang lebih bisa 150 km lebih mungkin Om ya? Iya bisa jadi sih, tapi belum saya coba sih. Oke, karena baru jadi ya, jadi belum pernah dicoba tes sampai baterai habis. Tapi secara teoritis harusnya 150 km lebih ya? Iya betul. Jadi apa namanya, ya mungkin ini koleksi saya yang paling ya puncak lah gitu ya. Nggak tahu lagi nanti nih mau kayak gimana lagi nih, apa mau nambah lagi apa enggak. Waduh, ya kayaknya harus nambah Om. Mungkin kalau ini untuk jarak jauh, nah nanti mungkin yang Om pengen yang lebih kencang lagi, bener kau? Kayaknya enggak ada. Enggak yang kencang Om ya. Untuk ini udah cukup ya. Jadi ini kalau sepeda dengan goesan ini bisa kurang lebih berapa kecepatannya Om? Kalau saya sih pernah coba ya sampai 50 ya. Tapi 50 km per jam itu bukan memang sengaja gitu kan. Biasalah kalau kita terburu-buru gitu kadang-kadang pengennya cepet gitu kan. Nggak sadar akhirnya pas kita goes gitu kan bisa sampai 50. Ya lumayan juga tuh. Gojek, Grab itu suka kita salip gitu kan. Dan cukup ya kayak bener-bener pakai kendaraan BBM lah gitu kan. Jadi udah, cuman bedanya ini kita nggak beli bensin gitu kan. Jadi ini kalau kecepatan Om pernah pakai sampai 50 km per jam, mungkin bisa lebih sesungguhnya ya kelihatannya. Iya tapi enggak lah, saya nggak bakal lebih dari segitulah. Oke, ini kalau di sepeda sebetulnya ya, kan nggak boleh kenceng-kenceng sebetulnya ya. Jadi 50 km per jam mungkin sekali-sekali aja nggak apa-apa kali ya. Tapi kalau untuk secara harian gitu Om, kira-kira Om biasanya bawa sepeda ini untuk berapa kilometer per jam Om, rata-rata? Ya paling antara 30 lah, 25-30 ya. Atau mungkin 40 itu udah kenceng banget gitu kan. Jadi ya Jakarta kan bukan tempat sepi ya.
Jadi dikit-dikit macet, paling ya 20 30 itu udah menurut saya udah oke banget sih sebenarnya sih. Jadi ini bisa digunakan sebagai alat transportasi ya, bukan hanya untuk sekedar gaya-gayaan begitu ya? Ya, memang ini alat transportasi saya. Jadi kebetulan kan saya kan profesi saya wartawan. Jadi saya kemana-mana kalau liputan ya pakai sepeda ini. Jadi memang sebagai alat transportasi gitu ya, betul. Berarti ini sudah bisa menggantikan sepeda motor berarti ya? Cukup puas dan memang makanya baru beberapa hari yang lalu motor BBM saya jual. Waduh, benar-benar sudah menggantikan sepeda motor BBM dengan sepeda listrik begitu ya, luar biasa Om Darto nih. Jadi sekarang saya bakalan lupa ke SPBU, iya kan? Jadi saya nggak bakalan tahu lagi bagaimana bayar SPBU itu udah nggak bakalan lagi lah, karena semua kendaraan yang ada di rumah saya ya semuanya yang ada 5 itu ada listrik semua gitu. Jadi nggak perlu ngantri BBM Om ya? Betul. Kalau untuk penghematan bagaimana Om? Kalau untuk penghematan memang hemat ya, tapi cuman ya itu kalau listrik itu kan biasanya awalnya aja yang mahal, ya kan. Jadi kadang-kadang juga teman-teman juga kalau kita kasih tahu sepeda listrik itu kan taunya kan mahal gitu kan. Tapi kalau untuk jangka panjang itu ya jatuhnya jadi murah gitu kan. Tapi awalnya memang mahal gitu kan. Kalau makanya saya bilang bercandaan nih, saya juga belum tahu juga harga pastinya berapa nih. Saya bilang aja seharga NMAX. Pasti mereka kaget gitu kan. Tapi memang rata-rata sepeda listrik memang mahal ya kalau yang pabrikan ya. Antara ada yang 150, ada yang 75, ada yang 45. Ya salah satu yang menurut saya akalin lebih baik kita bikin custom itu lebih aman dah. Tapi ya orangnya juga harus kita kenal lah gitu kan. Oke, custom menariknya adalah kita bisa sesuai dengan keinginan, betul ya. Jadi ingin seperti apa, bentuk seperti apa, semua bisa diakomodir begitu ya. Oke, terima kasih banyak nih Om Darto untuk review sepeda. Saya nyebutnya sepeda listrik ya, sepeda listrik karena ini ada goesan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Om selalu tertarik dengan sepeda listrik dan beralih dari BBM begitu Om ya. Udah pasti. Saya udah nggak punya motor BBM lagi sekarang. Waduh, benar-benar total udah gak ada. Tapi saya seperti tawarin juga sih motor listrik. Ya banyak teman bilang, lu udah punya kayak gini ngapain lagi lu beli punya motor listrik? Pakai ini aja kan, nggak pakai STNK, nggak bayar pajak kasarnya gitu ya. Jadi memang ya ini bukan berarti tricky ya, tapi memang saya memang lebih suka sepeda daripada kendaraan motor gitu. Semuanya masih bergerak ya, kakinya masih bergerak. Jadi secara olahraga masih dapat gitu Om ya. Ya, apalagi sekarang ya ini buat ya olahraga kaki juga lah gitu kan. Bisa dibandingkan kalau naik motor ke kaki kita diem kan. Kalau ini kan bisa bergerak gitu kan. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Om Darto. Nah, sekarang kita lagi di booth Arjuna EV UGM Universitas Gadjah Mada. Nah, di sebelah saya ada Om Barik. Ya, Om Barik, saya mau tanya nih. Ini tugas universitas atau gimana nih? Bukan. Bisa diperjelaskan nih? Kita Arjuna ini komunitas dari UGM. Oke. Jadi tidak hanya dari fakultas mesin doang. Jadi dari semua terbuka buat semua fakultas. Oke. Terus bisa tahu speknya apa? Ini kayak mobil balap ya ini benar? Iya, namanya ini Formula Student, formula untuk mahasiswa. Formula mahasiswa? Iya. Boleh tahu nggak nih kira-kira speknya gimana, maksimal speednya berapa? Kalau top speed kita di limit di 85 km per jam. 85 km per jam? Baterainya seberapa besar? Baterainya 7,5 kWh. 7,5 kWh, wow. Gede juga. Nah, kira-kira untuk 7,5 kWh ini, jarak tempuh bisa berapa jauh? Jarak tempuhnya kita sekitar 30 km. 30 km untuk speednya kira-kira rata-rata berapa? 60 km per jam. 60 km per jam. Oke. Menarik banget nih. Ini pernah kalau nggak salah di ini ya? KMLI ya? Pernah balapan? Bener nggak? Bukan. Kita beda. Kita beda? Internasionalnya. Namanya Formula Student. Formula Student. Ya. Oke. Tahun 2017 sama tahun 2019 kita ke Jepang. Ke Jepang? Ke Jepang. Kedepannya ada lomba lagi nggak? Insya Allah tahun depan mungkin kita bakal ke Eropa atau ke Jepang juga.
Eropa dan Jepang. Widih. Selamat ya. Ya. Semoga. Yuk, kasih. Ya, sekarang kita di booth Volta. Volta mengeluarkan motor listrik terbarunya di pameran JECC ini nih. Di pameran IEMS. Nah, motor tipe terbaru Mandala. Nah, motor ini dibekali dengan motor ban 10 inch ya, rim 10 inch 90/90. Terus dibekali disc brake. Ya, disc brake. Oke, kita lihat bagian motor belakang ya. Motor belakang ini menggunakan 60 volt 1000 watt ya. Sama juga ukurannya 10 inch dengan ban ukuran 90/90 10 inch dengan dual shock kiri dan kanan. Oke. Dan untuk bagian baterai, kita lihat tuh bagian baterai. Coba lihat di bagasi ya. Apakah ada baterai? Kita lihat. Wah, ternyata baterainya tidak ada di sini. Dan ini bagasi cukup luas, bisa taruh satu helm. Satu helm ya. Di bawah, kalau saya lihat mungkin baterai. Oke, baterainya berarti ada di bawah seat bucket ini. Ya. Menggunakan baterai baterai ini bawah sini ya. Ini baterainya nih posisi. Kalau saya lihat di spek, dia bisa isi 2 slot baterai. Satu slot baterainya adalah 60 volt 23 Ah. Oke. Dengan kapasitas ini bisa jarak tempuh sekitar 65 kilo. Jadi kalau kilometer ya. Jadi kalau bisa 2 baterai bisa 130 km. Dengan harganya, oke, tadi saya udah tanya, harganya di OTR 18.500.000 untuk satu slot baterai. Sekarang kita di booth United dan di pameran kali ini di IEMS, United mengeluarkan seri terbarunya yaitu TX3000. Ayo kita langsung lihat deh speknya kayak gimana. Ya, kita mulai dari motornya dulu dah. Karena di seri TX3000 motor ini menggunakan 3000 watt, 60 volt 3000 watt nih teman-teman. Tuh, dengan dibekali ban 120/70 12 in ya. Dan lihat dari shocknya udah lumayan ya, udah ada hydraulic suspension dengan double arm ya. Oke. Dan bagian baterai, kita lihat baterai ya, kita buka langsung. Nah, motor ini menggunakan dual baterai. Pertama baterai ada di sini, bagian sini. Oke. Satu lagi ada di bagian sini. Nah, ini baterai ya. Oke. Nah, motor TX3000 ini bila mau dibeli langsung 2 baterai ya. Nggak bisa 1 baterai. Memang karena motornya lumayan gede, 3 kW. Oke, untuk maksimal speed ya kurang lebih dari spek ini, maksimal speed bisa kecepatan 90 km per jam. Dan jarak tempuhnya untuk dua baterai ini bisa 120 kilo. Kita sekarang menuju dashboard. Kita nyalakan dulu ya, pakai keyless. Oke, habis itu kita pencet, nyala. Nah, di sini pas nyala dashboard LCD pertama ada tulisan P, itu parking. Bagian kiri bawah itu ada mode. Kita bisa berubah speed mode ini dengan memencet mode ini, saat pencet langsung berubah ke level 2. Terus pencet lagi level 3. Ya, kita pencet sekali lagi dia akan berubah ke turun lagi ya. Habis itu 1. Oke, bagian tengah adalah kapasitas baterai A dan baterai B ya. Baterai 1 dan kedua. Ya, ini menunjukkan yang baterai 1 itu 97%,
baterai kedua 99%. Dan yang bagian kanan itu adalah trip, ya, trip sama odometer. Oke, sekarang kita coba menyalakan hub motor tanpa beban ya. Kita mulai dengan pencet rem handle brake untuk menyalakan dan siap digas. Nah, maksimal level 1 itu di 40 km per jam. Oke. Terus kita pencet ke level 2, maksimal speed di 63 sampai 65 km per jam, dan di level 3 itu di kecepatan 99 km per jam tanpa beban ya. Wow, kencang banget ini. Nah, begitu nyala, lampu itu biasa depan langsung nyala ya. Kita lihat dulu low beam, ini keadaan low beam, kita pencet high beam ya. Terus lampu sen kiri, terus lampu sen kanan ya, klakson, dan lampu hazard. Oke. Ya, motor TX 3000 ini maksimal speed bisa speednya ya, maksimal speed bisa mencapai 90 km per jam dengan jarak tempuh 120 km dan dengan harga Rp49.900 di bawah 50 juta.